Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Winter Wahyu Wulansari. Saya dari Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Implementasi Data Mining untuk Prediksi Serangan Jantung Menggunakan Metode CRISPR-PDM. Makalah dan presentasi ini saya buat untuk melengkapi tugas wajib mata kuliah Data Mining Universitas Siber Asia tahun semester ganjil tahun 2025-2026. Penyakit jantung atau serangan jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian baik di dunia maupun di Indonesia. Serangan jantung ini terjadi ketika aliran darah ke jantung terhambat sehingga menyebabkan kerusakan otot jantung yang dapat berujung kepada kematian atau komplikasi serius. Secara global, penyakit ini menyumbang sekitar sepertiga dari total angka kematian dan menjadikannya masalah kesehatan yang sangat-sangat krusial. Kemudian di Indonesia, penyakit jantung ini tuh menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan. Data kesehatan nasional menunjukkan bahwa penyakit jantung ini termasuk ke dalam kematian tertinggi. Tidak hanya pada usia lanjut, tetapi juga pada anak-anak muda atau usia produktif. Perubahan gaya hidup, pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, serta tingginya tingkat stres itu dapat menjadi faktor pendorong terjadinya serangan jantung. Serangan jantung ini tuh sering kali terjadi tiba-tiba atau tanpa gejala yang jelas. Oleh karena itu, kemampuan memprediksi seseorang mengalami serangan jantung itu menjadi sangat penting. Apalagi penyakit jantung ini tuh ketika terjadi, dia memiliki golden time yang sangat-sangat singkat. Sehingga prediksi risiko memungkinkan deteksi dini terhadap individu dengan risiko tinggi dan dapat membuat kita melakukan tindakan pencegahan seperti perubahan gaya hidup atau intervensi medis yang dapat dilakukan sebelum kondisinya menjadi sangat-sangat fatal. Kemudian beberapa faktor risiko utama serangan jantung itu meliputi hipertensi, kadar kolesterol tinggi, diabetes, obesitas, kebiasaan merokok, usia, jenis kelamin, serta riwayat keluarga. Nah, faktor-faktor ini tuh sebenarnya dapat dianalisis dan identifikasi melalui data kesehatan individu. Dalam teknologi, dengan memanfaatkan teknik data mining dan machine learning, pola-pola risiko serangan jantung ini dapat dipelajari secara akurat dan sistematis. Kemudian dari latar belakang pentingnya prediksi kepada penderita serangan jantung tersebut, disusunlah rumusan masalah yang berupa bagaimana merancang model prediksi risiko serangan jantung yang akurat menggunakan tahapan CRISPR-PDM. Tahapan CRISPR-PDM itu sendiri meliputi tahap-tahapan data understanding, data preparation, modeling, evaluation, deployment, kemudian yang akan mengarahkan kita kepada business understanding. Karena makalah ini merupakan makalah menggunakan data yang berasal dari Kaggle, makalah ini juga memiliki beberapa batasan masalah yang satu, yaitu dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset Heart Attack Analysis and Prediction yang diperoleh dari platform Kaggle. Kemudian analisa data dilakukan dengan metode penerapan GRIS-PDM sebagai metode data mining. Dan yang ketiga, penelitian ini dibatasi pada pengolahan dan analisis data yang tersedia dalam dataset tanpa membahas aspek diagnosis medis secara langsung. Tujuannya jelas bahwa makalah ini dibuat untuk merancang dan mengembangkan model prediksi risiko serangan jantung dengan menerapkan tahapan RIS-PDM sebagai pendekatan data mining sehingga digunakan untuk mendukung proses analisa prediksi serangan jantung. Metodologi penelitian. Makalah ini menggunakan metode CRISPR-PDM menggunakan 6 tahapan sistematis yang sudah saya sampaikan tadi, berupa business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Kemudian alat yang digunakan yaitu bahasa pemrograman Python dengan library utama seperti NumPy dan Pandas. Dari dataset Heart
Attack Analysis and Prediction, ada beberapa atribut umum yang ditemukan dalam dataset tersebut. Yang pertama yaitu ada age atau usia individu, kemudian ada sex atau jenis kelamin, kemudian ada chest pain type atau jenis nyeri dada, lalu ada resting blood pressure atau tekanan darah istirahat, kolesterol, fasting blood sugar, resting electrocardiogram result atau ECG, kemudian maksimum heart rate, lalu ada exercise include angina, apakah ada mengalami nyeri dada saat olahraga, lalu ada depresi ST, slope of peak, number of major vessels, thalassemia, dan target. Dapat diringkas bahwa dari dataset ini, mayoritas pasien dalam dataset berusia 50 sampai 60 tahun yang didominasi oleh laki-laki 68,3% dan juga banyak yang bersifat asimptomatik atau tanpa nyeri gejala yang jelas. Dari hasil eh, dari hasil analisis dapat diketahui bahwa dataset heart attack ini memiliki 303 baris dan juga 14 kolom. Kemudian variabel-variabel dalam dataset ini bertipe dalam format numerik dan tidak terdapat nilai yang hilang pada dataset tersebut. Sebelum melakukan exploratory data analysis atau EDA, saya melakukan data preparation terlebih dahulu yang terdiri dari examining missing values. Kemudian dari tahapan tersebut diketahui bahwa dataset tidak memiliki missing values. Lalu ada examining unique values. Nah, dari proses tersebut diketahui bahwa variabel dengan jumlah nilai unik yang sedikit diklasifikasikan sebagai variabel kategorikal, sedangkan variabel yang jumlah uniknya lebih tinggi diklasifikasikan sebagai variabel numerik. Kemudian ada examining statistic of variable, yaitu grafik persebaran setelah field dipisahkan menjadi numerik dan kategorikal. Dan dari grafik-grafik tersebut diketahui bahwa age variabelnya pasien berusia antara 50 sampai 60 tahun, kemudian tekanan darah istirahatnya berada dalam rentang 110 sampai 140, lalu kadar kolesterolnya berada dalam rentang 200 sampai 280, dan nilai di atas 380 dikategorikan sebagai outliers. Kemudian talah variable itu berada berada dalam rentang 145 hingga 170. Lalu all peak variabelnya berada dalam rentang 0 sampai 1,5. Setelah itu baru dilakukan exploratory data analysis atau EDA dan ditemukan beberapa variabel kunci, yaitu yang pertama detak jantung maksimum atau talak. Ini memiliki kolerasi positif, yaitu semakin tinggi detak jantung, semakin tinggi risiko serangan jantung. Dan yang kedua ada all peak, yaitu memiliki korelasi negatif atau rentang nilai 0 hingga 1,5 menjadi ambang batas kritis risiko. Dan yang ketiga ada usia, di mana risiko ini justru cenderung menurun setelah usianya 55 tahun. Selain itu, ada beberapa variabel lain, yaitu berupa tekanan darah istirahat, yang variabel ini tuh sulit digunakan sebagai prediktor tunggal karena distribusi pasien yang beresiko dan tidak beresiko ini hampir identik. Kemudian ada juga variabel kolesterol, yaitu rentang nilainya menunjukkan kerentanan yang tinggi. Lalu ada, ya cuma itu. Selanjutnya yaitu dilakukan proses pemodelan. Meliputi persiapan data, yaitu penanganan terhadap missing values, outliers, dan transformasi data asimetris. Setelahnya dilakukan modeling menggunakan algoritma logistic regression, decision tree, support vector classifier atau SVC, dan menggunakan algoritma random forest. Dari pemodelan menggunakan berbagai macam algoritma tersebut, diketahui bahwa performa model logistic regression itu lumayan akurat dengan tingkat akurasi 87%. Lalu performa model decision tree dan SPC itu memiliki akurasi 83%. Dan yang terakhir itu eh, random forest memiliki performa terbaik dengan akurasi
90,3%, sehingga random forest ini dipilih menjadi model yang paling optimal karena paling efektif menangkap pola kompleks dalam data kesehatan tersebut. Kemudian dari makalah ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga dapat diberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menggunakan dataset yang lebih luas, khususnya data spesifik populasi di Indonesia. Lalu mencoba algoritma machine learning lain untuk meningkatkan akurasi. Dan yang ketiga, diperlukan validasi dari tenaga medis agar model dapat menjadi sistem pendukung keputusan klinis. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada saran, pertanyaan, atau perbaikan, bisa sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.